Kan saya sering bilang ulama dulu tuh kalau mereka dapat masalah mereka akan melihat dirinya sebagai pendosa. Masalah sekecil apapun sampai gini masalahnya. Ternak mereka susunya berkurang aja mereka istighfar. Biasanya susu setiap hari itu 1 ember, 1 timba. Hari ini kurang dari 1 ember. Kenapa susu ternak saya hari ini kurang dari 1 ember? Pasti saya punya dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu cara mereka menyelesaikan masalah. Sebelum mencari tahu, oh ternaknya kurang sehat atau apa. Itu yang kesekian. Lagian itu butuh waktu. Kalau dengan Allah kan gak butuh waktu ya, cepat ya. Begitu kita dapat masalah, kan gak butuh waktu untuk mencari tahu apa ya masalah saya dengan Allah. Udah ketahuan langsung tuh. Ibadahnya mulai berkurang, kualitasnya atau kuantitasnya, atau dosanya nambah, tinggal istighfar dan sholat sunnah. Wasta'inu bis sabri wassalah, salah satunya dengan sholat. Jadi lebih cepat memperbaiki masalah kita dengan evaluasi hubungan kepada Allah daripada evaluasi teknis dalam masalah itu. Ulama itu kalau misalnya ada kejadian kecil aja, kayak misalnya atap rumahnya bocor, ini pasti karena saya banyak dosa, astagfirullahalazim. Lampu rumahnya mati, astagfirullahalazim. Apalagi telepon putus, astagfirullahalazim, belum bayar. Ini istighfar. Pokoknya masalah apa aja, istrinya ngambek, astagfirullahalazim. Masakan gak enak, astagfirullahalazim. Lupa naruh garam, kan dosa juga ya, dosa kecil. Artinya istighfar, perbaiki hubungan dengan Allah. Ini salah satu hal yang bisa kita evaluasi kalau kita lagi punya masalah. Yang kedua apa? Nah setelah masalah kita dengan Allah udah kita evaluasi, coba evaluasi lagi poin yang kedua tuh hubungan kita dengan orang tua. Karena ini juga sangat berpengaruh teman-teman dalam hidup kita. Terutama dengan ibu. Dan beda ya cara kita berinteraksi sama ibu dan cara kita berinteraksi dengan ayah itu beda. Kalau dengan ibu berbuat baik, kalau dengan ayah minta kebaikan. Apa kebaikannya? Doa. Jadi kalau kita nanya ke Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak dapat kebaikan dari saya? Kan ibumu, ayahmu ya. Tapi kalau kita nanya, siapa orang yang paling berhak saya minta doa darinya? Ayahmu, ibumu, pasti gitu. Karena kata Nabi, doa seorang ayah tidak ditolak. Jadi kalau berbuat baik, ibu dulu. Kalau minta doa, ayah dulu. Jangan-jangan kita pas mau ikut ujian kemarin, lupa nelpon ayah untuk minta doa. Yang ditelepon ibu doang, ayahnya cemburu. Saya gak penting buat dia. Nilai kita anjlok. Padahal kalau kita dapat kebaikan misalnya, nilainya bagus. Yang pertama dapat berita nilai kita bagus itu siapa? Ibu kita, karena menyenangkan hati ibu dulu, baru ayah. Tapi sebelum ujian yang ditelepon, ayah dulu, baru ibu. Beda cara kita memperlakukan orang tua kita. Insya Allah bab ini kita akan bahas nanti setelah salat Isya. Tadi kita membahas tentang gimana cara kita menghadapi satu ujian atau satu masalah. Sekecil apapun masalah itu. Bahkan sampai masalahnya kayak para ulama atap rumahnya bocor, lampu, kalau dulu kan lampunya lampu minyak gitu ya, minyaknya habis, terus belum sempat beli atau nggak sanggup beli. Masalahnya ternaknya kurus-kurus atau susunya kurang kayak gitu-gitu. Apapun masalah yang dihadapi, hal pertama yang harus dievaluasi adalah hubungannya dengan Allah. Salah satu contohnya tadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, karena Umar bin Abdul Aziz ini selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, maka Allah juga memperbaiki hubungan antara serigala dengan domba. Terjadi juga di zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, terus orang Mesir tuh ngalamin musim kering. Sampai gagal panen, air sungai Nil itu udah gak ngalir lagi ke ladang-ladang gandum mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernur Mesir. Waktu itu gubernur Mesirnya Amr bin As. Dikirim sama Umar suratnya.
Dan isi surat itu adalah doa. Doa dari Umar bin Khattab disuruh bacanya di Mesir. Begitu sampai di Mesir, Amr bin As membacakan doa ini. Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah air hujan untuk bangsa Mesir, untuk rakyat Mesir. Baru doa itu selesai dibacakan, langsung mendung, langsung turun hujan. Ini keajaiban orang yang dekat hubungannya dengan Allah. Kalau ada masalah, cepat Allah perbaiki. Kenapa kita kalau doa nggak secepat Umar bin Khattab, nggak secepat Umar bin Abdul Aziz dan orang-orang soleh lainnya? Mungkin karena emang jarak kita dengan Allah itu emang sejauh solusi masalah kita. Itu berbanding lurus tuh. Makin dekat kita dengan Allah, makin dekat kita dengan solusi dan pertolongan. Makin jauh, ya makin lama. Aku tergantung gimana hambaku tuh. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. In tansurullaha yansurkum. Banyak ayat-ayat kayak gitu timbal balik. Kalau kalian ingat aku ingat kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepada aku tunaikan janjiku kepada kalian. Apalagi? Tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Kayak gitu-gitulah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku dan seterusnya. Ini artinya coba evaluasi dulu gimana kedekatan kita dengan Allah. Apakah mulai merenggang? Apakah mulai agak flat? Apakah mulai garing? Kayak kita doa mulai garing, sholatnya garing, gak khusyuk lagi, gak ada rasa. Nah ini hal yang perlu kita evaluasi. Gak ada hubungannya usah dengan masalah, hubungan banget. Bukankah dunia ini milik Allah? Allah yang mempergilirkan segala sesuatu, Allah yang mengatur. Allah itu Rob. Rob itu artinya pemilik, pencipta, pemelihara, pengatur. Itu semuanya makna dari Rob atau rububiyah. Itu perbaiki pertama. Kedua, mungkin masalah kita itu karena hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik. Kurang baiknya kadang bukan durhaka, tapi kurang peduli. Kurang baiknya mungkin kita gak pernah ngebentak orang tua, tapi gak pernah juga kita membahagiakan orang tua. Ya biasa-biasa aja lah gitu. Dengan orang tua itu ya sekedar status doang. Bahwa itu ibu saya, itu ayah saya. Tapi gak ada apa-apa. Bukan kesayangan, bukan prioritas, bukan yang kita agendain. Pokoknya seminggu sekali harus nelpon kalau gak bisa datang. Kalau bisa datang harus datang. Setiap hari itu kita minimal ketemu ibu kita senyum. Minimal kalau bisa mijat kakinya atau apa gitu. Nah karena hubungan kita dengan orang tua jadi agak sedikit plain, hambar. Maka hidup kita juga jadi hambar. Terutama ibu. Dan juga mungkin kurangnya apa? Kurang banyak minta doa dari ayah. Padahal doa itu ajaib loh dalam kehidupan kita teman-teman. Ada banyak orang yang dia itu tiba-tiba menjadi orang pintar. Bukan karena dia cerdas. Bukan karena ilmunya banyak. Tapi karena doa orang-orang soleh. Sehingga Allah kasih dia kecerdasan. Allah kasih dia ilmu, hafalan, melekat semuanya di dalam benak dan hatinya. Itu bisa banget dengan doa. Makanya dulu Umar bin Khattab pas mau ketemu dengan Nabi sambil bawa anaknya Abdullah bin Umar. Umar bilang kepada Abdullah, nanti kalau kamu ketemu dengan Rasulullah, jangan lupa minta doa ya. Ya ayah, kata Abdullah. Nah pas ketemu dengan Rasulullah, Abdullah langsung, ya Rasulullah beri saya doa. Doakan saya. Selalu minta doa. Sehingga akhirnya Allah berikan kecerdasan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab jauh di atas bapaknya. Salah satu adegan kecerdasan Abdullah tuh pas Nabi lagi ngajar. Mereka pada hadir, para sahabat. Terus Nabi ngetes gitu. Ngasih mereka satu pertanyaan dalam bentuk perumpamaan. Pas ngetes kayak gini, sahabat-sahabat yang senior gak ada yang bisa jawab. Abdullah bisa, tapi dia gak mau jawab, diam. Pas pulang Umar nanya, Abdullah, tadi kamu tahu gak jawabannya? Tahu, kenapa gak mau jawab? Aku tidak ingin mempermalukan orang-orang yang udah senior. Ini anak-anak SD loh, udah punya etika kayak gitu. Kenapa? Karena doa dari Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi yang kalau ngafal Quran itu sekali dengar langsung hafal. Dan gak pernah lupa. Gak ada dalam cerita Abdullah bin Abbas tuh saya lupa ayatnya di mana tuh gak ada. Saya lupa hadisnya riwayat siapa itu gak ada. Dia selalu ingat dan banyak banget ayat yang sahabat gak ngerti dia ngerti. Sehingga ketika turun ayat
Kalau nggak salah di surat Al-Kahfi, tidak ada yang tahu makna dari ayat ini illa qalil, kecuali orang yang sedikit. Maka Nabi mengatakan salah satu di antara orang yang sedikit itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Hanya sedikit orang yang mengerti ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran sampai ke takwil. Takwil itu apa di balik ayat, itu cuma sedikit. Jadi Abdullah bin Abbas itu ya, di kalangan sahabat itu mirip kayak Nabi Khidir di antara Nabi Musa. Dia tahu namanya hikmah. Yang orang nggak tahu dia tahu. Ini Abdullah bin Abbas seperti Nabi Khidir di antara Nabi Musa dan Nabi Yusha. Kenapa? Karena doa Rasulullah SAW ketika dia lagi boncengan sama Nabi, Nabi ngedoain Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia halal dan haram dan ajarkan dia Al-Quran. Jadilah sejak saat itu Abdullah bin Abbas mengatakan, hati saya menjadi sejuk dan tidak pernah lagi lupa dengan apa yang pernah saya dengar. Gak pernah lupa. Doa. Siapa lagi yang didoain dan punya keajaiban dalam hidupnya? Hasan Al-Basri. Doanya Umar bin Khattab. Umar ketika bertemu dengan Hasan Al-Basri kecil, diusap kepalanya terus didoain, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan anak ini ngerti agama dan dicintai oleh setiap orang. Sehingga Hasan Al-Basri itu terkenal sebagai ulama, gak ada hatersnya. Kan soleh-soleh orang tetap kadang-kadang ada hatersnya ya, yang gak suka, yang apa. Tapi Hasan Al-Basri gak ada hatersnya. Sampai orang yang memusuhi beliau juga cinta sama beliau. Gak senang dengan fatwa beliau, tapi ketemu orangnya tuh jatuh hati kepada beliau. Ini Hasan Al-Basri. Dan ini saya biasakan doain anak saya, kalau saya lagi ngusap kepala anak saya doakan, ya Allah, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Saya coba hafal beberapa doa yang ajaib di zaman sahabat, terus dipraktekkan ke anak. Kenapa? Doa seorang ayah tidak ditolak. Itu modal kita teman-teman. Doa ayah itu, doa ul walid la yurad. Doa seorang ayah itu gak akan ditolak oleh Allah. Dan itu modal hidup kita tuh. Kalau kita masih punya ayah, jangan sia-siakan. Kalau ibu, pintu surga. Jadi bisa dibilang pintu surganya adalah ibu dan kuncinya adalah ayah. Ada masalah sedikit, telepon ayah kita, ya doain aku. Ada masalah sedikit, senengin hati ibu kita, beli apa gitu, hadiah kan tahabu kan, saling berhadiahlah supaya kalian saling mencintai. Ibu tuh dikasih hadiah, kalau ayah minta doa. Ayah gak terlalu berharap hadiah lah dari anaknya. Beda karakter nih. Ini cara kita berbakti kepada mereka, supaya Allah perbaiki urusan kita. Ada masalah dalam sekolah, ada masalah dalam pertemanan, ada masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, telepon ayah, ya doain saya. Pertanyaan besarnya adalah gimana kalau orang tua kita sudah wafat? Berarti kita kehilangan satu kesempatan untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Kalau berbuat baik tetap bisa, tapi meminta doa kan udah gak bisa ya. Kepada orang yang sudah meninggal, kecuali Rasulullah yang boleh. Kalau selain Rasulullah menurut jumhur ulama udah gak bisa, terputus. Tapi kalau berbuat baik bisa, kirim Al-Fatihah, doain mereka, ziarah kubur, apalagi sedekah dan diniatkan juga untuk mereka, maka itu menurut sebagian besar ulama ngaruh. Sama kayak seorang sahabat nanya ke Rasul, ya Rasulullah, kalau saya bersedekah atas nama ibu saya apakah bisa? Bisa, kata Rasul. Bersedekah atas nama ibu, berarti dua yang pahalanya, ibunya dapat pahala, dia yang bersedekah juga dapat pahala. Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i loh, dan Indonesia itu mayoritasnya Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan sedekah seorang anak, amal soleh seorang anak yang dia niatkan untuk orang tuanya itu sampai untuk orang tuanya. Sehingga orang tuanya dapat pahala, dia dapat pahala. Itu cara kita berbakti kepada ibu bapak kita kalau keduanya sudah wafat. Berbuat baik kepada orang yang dicintainya. Kayak misalnya Nabi Muhammad tuh berbuat baik kepada teman-teman Khadijah. Kenapa? Karena pengen berbuat baik kepada Khadijah, tapi Khadijah sudah wafat. Caranya gimana? Ya udah, berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat Khadijah gitu. Jadi kalau orang tua kita udah wafat, saudara kita wafat, atau pasangan kita wafat, cara kita berbuat baik kepada mereka adalah selain doa, beramal soleh dengan niat kepada mereka, salah satunya adalah berbuat baiklah kepada orang-orang yang mereka cintai semasa hidupnya. Siapa yang dicintai ayah kita? Teman-temannya, cinta dalam makna persahabatan nih. Teman-temannya, keluarganya, ibu kita juga kayak gitu, pasangan kita juga kayak gitu, berbuat baik kepada dia. Insya Allah kalau kayak gitu berarti kita telah berbuat baik kepada almarhum.
Walaupun kata orang itu nggak ada istilah almarhum, ya nggak masalah lah, istilah doang ya kepada almarhum. Terus yang ketiga, kalau kita punya masalah, evaluasilah hubungan kita dengan pasangan. Kalau yang udah punya, kalau belum punya Ustadz, berarti nggak ada masalah. Atau ada masalah nggak ada solusi. Jadi evaluasi dulu hubungan kita dengan pasangan. Terutama hubungan seorang istri kepada suami. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan hidup kita nggak berkah, tidak ada ridho dari suami kita. Tapi suami saya itu emang nggak pernah ridho Ustaz. Nah ini salah suaminya nih. Kalau kita udah benar tapi suami nggak ridho, maka Allah tahulah. Allah tuh nggak polos lah, nggak terlalu lugu gitu. Allah pasti nggak kasih ridho saya nih, soalnya suami saya nggak kasih ridho. Tapi suami saya itu susah banget Ustaz, kayak dosen killer gitu, susah ngasih nilai. Allah tahu, Allah yang menilai. Nggak mungkin Allah menzalimi kita gara-gara suami, nggak mungkin. Jadi Allah hakimun, alimun, basirun, khabir. Maha bijaksana, maha tahu, maha melihat, maha teliti. Gak usah khawatir. Tapi kalau emang suami gak ridho gara-gara kita belum baik, itu wajar. Susah dapat kebaikan. Makanya Nabi pernah bilang gini, ini buat teman-teman teteh-teteh yang di atas. Kalau masih sendiri, ini jadi bekal nanti kalau udah punya pasangan. Kata Nabi kepada para sahabat-sahabiat, tahukah kalian siapa orang yang paling dijamin masuk surga? Kata para sahabat, siapa ya Rasul? Kata Nabi, orang yang dijamin masuk surga adalah seorang perempuan yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera datang dan dia jabat tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, maka Allah langsung menjatuhkan ridho kepada dia dan dijamin masuk surga. Tapi salah suami Ustaz, ini bukan soal siapa benar siapa salah, tapi siapa yang mau ngalah. Benar salah itu relatif ya. Kadang-kadang dua-duanya ngaku benar. Susah kan? Tapi siapa yang mau ngalah? Kalau gitu harus istri duluan yang datang. Enggak sih sebetulnya. Ini hadis keutamaan kalau istri datang duluan. Nanti ada hadis keutamaan kalau suami datang duluan. Karena ada cerita, ini cerita di zaman sebelum Rasulullah ya, di zaman Nabi Isa kayak gitu. Ada seorang ulama datang ke rumah temannya ini orang soleh, datang ke rumah temannya, ngetuk pintu, yang buka istrinya, ditanya ada fulan, kata istrinya nggak ada, nggak tahu juga kemana tuh orang. Istrinya marah-marah, kenapa kok marah-marah? Iya, siapa yang nggak marah kalau suaminya kayak dia, jelek-jelekin suaminya, dia jelek-jelekin tuh suaminya tuh sama dia. Ya udah, akhirnya ditunggulah di depan rumah sampai sore ditunggu, tiba-tiba datanglah laki-laki temannya ini, laki-laki yang soleh tadi datang. Dan di belakangnya ada seekor harimau lagi membawa kayu bakar. Harimau bawa kayu bakar. Susah ngebayangin. Pokoknya gitulah ceritanya, nih riwayatnya kayak gitu. Harimau bawa kayu bakar. Dia cari kayu bakar gitu terus dipikulkan ke atas, harimau dibawa sama harimau. Bayangin, bukan keledai, bukan onta, bukan kuda, harimau. Bawa aja, terus taruh di belakang, harimaunya pergi. Nggak pamitan pula tuh, pergi aja pokoknya. Heran, Masya Allah. Udah ngobrol, nggak ditanya-tanya masalah harimau tadi, ngobrol udah selesai, pulang. Setelah beberapa lama, karena ini kan beda kota ya. Setelah beberapa lama, dia mengunjungi lagi temannya yang tadi, si orang soleh, si ulama tadi ini, kunjungin, nggak tahu berapa bulan, berapa tahun, kunjungin. Dan pas dikunjungin ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukain oleh istrinya, tapi beda. Ditanya butuh siapa, cari siapa, cari Fulan bin Fulan, benarkah ini rumahnya? Oh iya, dia suami saya lagi mencari nafkah, bisa tunggu sebentar di sini? Oh bisa, gimana suami kamu? Disebutin kebaikan-kebaikannya. Gak lama ditunggu, datanglah laki-laki soleh ini memikul kayu bakar sendiri. Udah gak ada lagi harimau yang tadi. Ditaruh, ngobrol, akhirnya orang ulama ini nanya, saya penasaran, mana istrimu yang dulu? Terus gimana kejadian si harimau? Kata orang soleh, ya istri saya yang dulu sudah meninggal dunia. Terus harimau, dulu Allah menguji saya dengan seorang istri yang durhaka, istri yang banyak mengeluh, istri yang menjadi ujian buat saya. Tapi saya bersabar sehingga Allah memberi saya harimau untuk membantu saya dalam pekerjaan.
Lalu ketika istri saya sudah meninggal, saya menikah lagi dengan istri yang lebih baik, solehah, dan taat kepada Allah. Dan dia membantu saya, dia memuji saya, dia menghargai saya. Akhirnya Allah tidak mendatangkan lagi harimau itu untuk membantu saya dalam mencari kayu bakar. Pelajarannya di sini apa teman-teman? Kadang Allah memberi kita satu masalah lewat seseorang. Di waktu yang sama Allah mendatangkan orang lain yang luar biasa untuk menolong kita dari cara yang berbeda. Lalu ketika Allah cabut masalah ini, maka Allah cabut juga penolong dalam hidup kita. Biasanya itu satu paket. Fa inna ma'al usri yusra. Itu salah satu maknanya. Begitu Allah kasih kita usri, di waktu yang sama Allah kasih kita yusra. Pasti tuh. Cuman kan kita fokusnya ke usrinya ya, ke kesulitannya, nggak fokus kepada kemudahannya. Setiap kali Allah kasih kita kesulitan, di waktu yang sama Allah lagi menurunkan dari langit yang sama kemudahan untuk kita. Kayak gitu kaidahnya. Lalu ketika kesulitannya dicabut, maka kemudahannya dicabut. Pelajaran yang berhubungan dengan pasangan tadi adalah kadang ketika seorang suami menyadari tentang keutamaan memaafkan istrinya, datang memeluk istrinya, membujuk istrinya, walaupun dia ngerasa bahwa harusnya istri yang datang ke saya, tapi kok saya yang datang ke dia, maka berarti dia melakukan sesuatu yang lebih utama daripada yang harus dia lakukan. Kan dalam Islam itu ada amal yang harus dilakukan, ada amal yang sunnah dilakukan ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah ini gak harus, tapi pahalanya luar biasa. Atau ada yang harus dilakukan, ada yang gak harus dilakukan tapi dilakukan, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Contoh, perempuan kalau mencari nafkah lebih besar pahalanya daripada laki-laki. Dalam kondisi suaminya tidak mencukupi nafkahnya. Pahalanya lebih besar. Seorang suami menjaga anak atau ngepel, nyuci piring, nyuci baju segala macam setelah dia pulang bekerja, pahalanya lebih besar daripada kalau itu dilakukan oleh istrinya. Jadi yang bukan tugas kita kerjain, itu menjadi namanya ihsan. Bukan cuma amal soleh tapi ihsan. Dan ihsan itu di atas amal-amal soleh yang lainnya. Apa itu ihsan? Sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, bukan bagian kita tapi kita lakukan. Itu luar biasa pahalanya. Termasuk seorang istri, misalnya tadi mencari nafkah untuk anak-anaknya karena suaminya nih nggak pandai mencari nafkah atau memang nggak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, maka ibu ini pahalanya double daripada yang dilakukan oleh suami. Begitu juga suami ketika memaafkan istrinya, membujuk istrinya, membahagiakan istrinya padahal istrinya yang bersalah, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada istrinya datang duluan untuk meminta maaf. Masing-masing diberikan kebaikan. Belum lagi nanti teman-teman ada hadis. Hadis ini diriwayatkan tuh gara-gara Hasan Husain pernah ribut. Hasan Husain kan cucu Nabi ya, soleh dua-duanya. Tapi namanya manusia kadang beda pendapat. Ribut nih, sampai putus silaturahim gak ngomong 2 hari apa 3 hari gitu antara Hasan dan Husain. Akhirnya setelah seharian apa 2 hari gak ngomong, Hasan datang kepada Husain bilang, maafin saya kalau saya salah dan saya maafin kamu kalau kamu salah. Udah damai. Setelah mereka damai, Hasan mengatakan, saya mendengar dari kakek, yaitu Rasulullah bersabda, jika ada 2 orang yang memutuskan silaturahim, maka yang pertama datang untuk menyambungnya, dialah yang pertama masuk surga di antara mereka berdua. Jika 2 orang bertengkar, yang pertama mengajak damai, maka dialah yang pertama masuk surga di antara mereka berdua. Kalau ganti-gantian Ustaz, lihat aja siapa yang lebih sering. Suami istri nih. Kan suka ada masalah, kadang sebulan sekali ada masalah, kadang seminggu sekali ada masalah, kadang setiap hari ada masalah, ada musim masalah, setiap hari masalah. Kan ada musim-musimnya nih. Musim lagi nyaman, wah setiap hari itu ada kejutan, ada hal-hal yang indah, ada musimnya nih. Nah, dalam banyak kasus, siapa yang paling sering datang duluan dan untuk berdamai? Maka di antara mereka berdua nanti bisa kelihatan di dunia, dialah orang yang duluan masuk surga. Jadi kalau kita ada masalah sama teman, jangan fokus hanya dengan siapa salah siapa benar, tapi coba belajar fokus siapa pengen duluan ke surga. Walaupun kita yang salah, kita yang benar, dia yang salah, yang penting kan kita pengen duluan masuk surga. Caranya ya udah datangi, sambung silaturahim, ajak damai dengan memaafkan kalau emang dia yang salah. Tapi biasanya dua-duanya salah sih. Walaupun pemicunya salah satunya ya.
Tapi responnya jadi makin rame. Akhirnya dua-duanya salah. Udah minta maaf dua-duanya. Siapa yang duluan datang? Karena datang duluan itu gak gampang loh. Didatangi itu gampang. Mendatangi itu yang susah. Kadang didatangi aja masih susah kan? Diajak balikan gak mau. Padahal dia ngajak balikannya dengan cara halal ya. Pengen akad gitu. Belum lupa dengan cerita dulu. Nah, artinya gak usah dibahas panjang-panjang, sakit hati. Jadi keinget, enggak sih? Kalau kita ada masalah sama teman kita, jangan fokus dengan siapa yang salah, siapa yang benar. Fokus aja siapa duluan yang mau masuk surga. Dan memang benar, mau ngedatangin orang yang kita anggap dia salah itu gak gampang. Kadang-kadang ngedatangin orang yang kita yang salah ke dia aja susah, apalagi yang dia yang salah ke kita tuh gak gampang kan. Susah banget loh. Nah, kesusahan itulah yang Allah balas. Kesusahan dalam kita melawan ego kita itulah yang Allah beri pahala. Kan al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Itu yang Allah balas. Jadi periksa hubungan kita dengan pasangan. Bisa jadi di situ ada masalah. Baru yang terakhir teman-teman. Kalau kita punya masalah, punya musibah. Coba periksa hubungan kita dengan makhluk. Dengan siapa aja. Karena bisa jadi masalah kita itu gara-gara doa orang yang terzolimi. Gimana kalau orangnya udah gak kenal lagi Ustadz? Kayak di jalan ketemu terus gak sengaja kita ngejipratin air. Musim hujan nih, naik motor, naik mobil, lewat genangan air, kena. Akhirnya dia karena bajunya kotor, terzolimi dia doa nih. Bukan cuma bab itu, gara-gara bajunya kotor dia gak jadi nikah. Kan itu teraniaya banget ya. Nah itu terzolimi banget tuh, itu dosa besar banget tuh. Akhirnya dia doa nih, ya Allah semoga dia jomblonya sampai akhir hayat. Aduh berat Akhirnya kita kenapa kok nggak ada yang mau sama saya, kenapa kok saya ditolak. Jangan-jangan kita pernah ngezolimin orang lain. Gimana kita menebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal. Gimana? Pembantu yang pernah kerja di rumah kita, pernah kita celah, terus dia pulang dan gak punya lagi nomornya, gak tahu juga alamatnya. Tebuslah kesalahan itu dengan cara, kalau kita udah berusaha ya mencari orang yang gak dapat, apalagi cuma ketemu di jalan doang gak mungkin ketemu lagi, maka tebuslah dengan cara berbuat baiklah dengan kebaikan yang sama kepada orang lain. Mudah-mudahan itu akan menggugurkan dosa kita kepada orang tertentu. Kepada orang lain. Kayak misalnya tadi, kita nyakitin orang apa dalam bentuk apa misalnya, ngambil hartanya atau mencurangi gajinya, terus kita gak bisa menebus, mengembalikan harta dia karena nggak tahu orangnya udah kemana, maka bersedekahlah dengan angka yang minimal segitu kepada orang yang membutuhkan. Itu cara tebusnya. Kalau kita mencela, maka maafkanlah celaan orang yang mencela kita dengan apa? Dengan rasa segitu. Kita pernah mencela seseorang, terus suatu saat kita dicela oleh orang lain, maafkanlah, niatkan dulu saya juga pernah mencela dia. Orang ini sekarang saya dicela orang lain, maka saya maafkan untuk menebus kesalahan saya yang dulu yang udah gak bisa nyari lagi. Nomornya udah hilang, alamatnya gak tahu, atau cuma ketemu di jalan. Ini cara kita nebus. Jangan-jangan doa dia yang bikin hidup kita susah. Di zaman Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki yang hidupnya susah banget. Usaha apa aja gagal, rugi, sakit-sakitan, keluarganya tuh berantakan. Gak ada kebaikan dalam hidup dia. Sampai ketika dia sakit keras, Umar datang kepada dia dan bertanya, apa yang membuat kamu jadi hidup kayak gini? Umar kan suka nyari hikmah ya. Apa yang membuat hidup kamu kok susah banget kayak gini? Semuanya susah. Apa kata dia? Ya Amirul Mukminin, dulu saya pernah menzolimi seseorang. Dan waktu itu saya mendengar dia berdoa. Dan doa orang yang terzolimi itu tidak ditolak oleh Allah SWT. Dan inilah buah dari doa dia, sehingga sejak dia mendoakan saya sampai hari ini hidup saya susah aja, gak ada solusinya. Fisiknya sakit-sakitan terus menerus, kemudian keluarganya berantakan, bisnisnya bangkrut semuanya satu persatu, anaknya ninggalin dia, sakitnya gak pernah sembuh, terus aja kayak gitu. Dan yang paling berat adalah dianya gak dikuatkan hatinya, sehingga ngeluh terus. Ada orang yang diberikan ujian tapi dikuatkan hati ya. Ada orang udah dikasih ujian, dilemahkan hatinya, itu sengsara banget tuh. Makanya hati-hati dengan
ketidaksengajaan kita, apalagi sengaja, banyak istighfar, banyak berbuat baik, tebuslah kesalahan kita dengan sedekah, tebus kesalahan kita dengan memaafkan orang lain, tebus kesalahan kita dengan membantu orang lain. Itu cara-cara kita nebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal. Kalau masih kenal, coba berusaha untuk minta maaf ke dia. Udah minta maaf gak dimaafkan, nah serahkan itu kepada Allah. Yang penting kita udah ikhtiar. 4 berarti, evaluasi hubungan kita dengan Allah, evaluasi hubungan kita dengan orang tua, evaluasi hubungan kita dengan pasangan, terutama ke suami, evaluasi hubungan kita dengan sesama. Walaupun kita gak kenal, karena pernah ada adegan kecil tapi dampaknya besar dalam hidup kita.